narasi logika dan hati. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Enin Tahira, biasa dipanggil Ara, dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan NIM 2311012001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu pinjaman online? Jadi pinjaman online ilegal adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara online atau daring yang biasanya proses pinjaman online ilegal itu lebih cepat cair dan diproses dengan mudah. Namun tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sehingga masuk kategori ilegal. Nah, biasanya pinjol ini juga tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya tidak mengikuti standar OJK. Sehingga bunganya itu bisa lebih tinggi dan ada potensi penipuan yang juga tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa topik atau pertanyaan yang perlu kita bahas. Seperti yang pertama itu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Jadi saya sudah merangkum beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal. Selain dari faktor regulasi, pengamat sosial itu mencermati 5 faktor sosial yang menyebabkan masyarakat terjerat. Faktor yang pertama itu kebutuhan ekonomi yang menyebabkan penghasilan tidak menentu. Dan faktor yang kedua adalah konsumsi yang berlebihan masyarakat digital. Beberapa studi menunjukkan generasi digital adalah generasi paling miskin, boros, karena mereka berusaha memenuhi gaya hidup yang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pengaruh kecanduan. Contohnya itu seperti kecanduan judi online yang membuat orang membutuhkan dana segera dan cepat sehingga menarik pinjaman online ilegal karena prosesnya itu lebih cepat dan mudah. Lalu yang keempat adalah kelalaian pribadi dengan menampilkan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga secara sembarangan di dunia maya yang bisa digunakan oleh sembarang orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kearifan sosial yang bergeser sehingga yang bersangkutan memilih pinjaman online ilegal dibandingkan dari keluarga ataupun teman dekat. Apa saja sih dampak dari pinjaman online ilegal yang tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya itu tidak mengikuti standar OJK? Tentu saja itu banyak dampak negatifnya. Nah, lebih jelasnya saya juga merangkum beberapa dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online, terutama pinjaman online ilegal. Yang pertama itu bunganya terlalu tinggi. Yang kedua, penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen. Dan biasanya itu terjadi teror terus-menerus. Lalu yang ketiga, ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual. Dan yang keempat, data pribadi konsumen disebarluaskan. Dan yang kelima, kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya. Yang keenam, seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil. Oleh karena itu, banyak sekali dampak negatif yang dirasakan sebagai konsumen pinjaman online ilegal. Lalu, gimana sih caranya menghindari agar tidak terlibat di era globalisasi ini, agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Serta solusi apa sih yang harus kita lakukan apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal ini? Jadi, pinjaman online itu berhak dilakukan oleh siapapun dan untuk kebutuhan apapun. Namun, alangkah lebih baik kebutuhan tersebut bersifat produktif atau bisnis ataupun pendidikan. Nah, pada era globalisasi ini kita perlu memperhatikan nih beberapa hal tentang bagaimana cara menghindari pinjaman online yang konsumtif di era globalisasi ini, seperti membuat daftar anggaran bulanan, menjalankan pola hidup hemat, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Lalu yang keempat itu komitmen membayar pinjaman online. Lalu jangan mudah terpengaruh terhadap orang lain. Berteman boleh dengan siapa saja, namun kita itu harus tetap bisa membatasi diri dari sikap hedonisme teman-teman di sekeliling kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka yang sangat konstruktif. Nah, apabila kita telah terjerat dalam pinjaman online ilegal ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan peminjam, seperti segera lunasi pinjaman. Jika belum mampu, lakukan restruksi, misalnya berupa penurunan bunga atau perpanjangan waktu pinjaman. Lalu yang kedua, jangan pinjam lagi untuk menutup pinjaman atau gali lubang tutup lubang. Lalu yang ketiga, blokir semua telepon yang melakukan penagihan tidak beretika kepada kita. Lalu yang ketiga, segera lapor polisi apabila merasa dihubungkan berupa teror, intimidasi atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Dan yang terakhir itu, berhentilah meminjam dari pinjaman online ilegal. Jadilah karakter manusia digital yang tidak konsumtif. Sekian dari saya Zahra Enin Tahira dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas, izin undur diri.